Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Apa kabar sahabat cerita cinta? Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Disclaimer. Cerita ini hanya fiktif. Jika ada kesamaan tokoh, tempat dan cerita, itu hanya kebetulan semata, tidak ada unsur kesengajaan. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Dikhianati istri, diganti model cantik bagian ke-33. Kenapa kamu tidak bicara dari awal mas? Tanya Karina sambil menatap suaminya dengan mata sembab. Sejak pertama kali bertemu sama kamu, Bella sangat menyukaimu. Saya mau ada yang bisa menggantikan ibu kandungnya dan menyembuhkan luka hatinya. Jadi, saya setuju menikah dengan kamu. Setiap hari, saya ingin bicara soal ini, tapi takut. Saya takut kamu meninggalkan saya, seperti dia. Jujur saja, saya trauma. Saya tidak mau lagi melihat Bella terluka ditinggal oleh orang yang ia sayangi. Ridwan menundukkan kepada sambil menyeka air mata. Bella juga sering melarang saya untuk mengatakan semua ini sama kamu. Dia juga takut kamu pergi, karena dia sangat menyayangimu. Begitupun dengan saya. Kami tidak mau kamu pergi dari kehidupan kami. Karina menarik napas panjang supaya hatinya menjadi lebih tenang. Aku mengerti perasaan kamu. Tapi, apa kamu pernah berpikir bagaimana perasaan Bang Kevin? Dia sangat mencintai mantan istri kamu itu. Maaf, saya kira Fanny menikah dengan kakak kamu karena ia benar-benar mencintai dia. Tapi, sudahlah, potong Karina. Aku tidak mau membahas ini lagi. Aku capek. Sekarang, kita fokus dulu sama Bella. Ridwan kemudian melihat Fanny dan dokter tadi muncul, di belakang sang istri. Ia pun langsung bergegas menghampiri mereka untuk menanyakan keadaan Bella. Apa saya sudah bisa masuk ke ruangan anak saya untuk melihat kondisinya, dok? Boleh pak, silahkan masuk. Semoga anaknya bisa melewati masa kritis, balas dokter seraya membuka masker. Kemudian, dokter itu pergi ke ruangannya. Ridwan masuk seorang diri, sedangkan Karina dan Fanny menunggu di luar. Mereka sama-sama terdiam, membuat suasana yang semakin larut malam bertambah sepi, karena aktivitas di rumah sakit sudah tidak seramai siang hari. Kenapa Mbak Fanny bisa setega itu kepada keluargaku? Apa salah kami Mbak? Tanya Karina memecah kesunyian malam. Fanny duduk dan terdiam. Suasana pun sejenak kembali hening. Wanita itu menunduk seraya membuang napas berat. Kemudian ia mendongak. Wajahnya tampak pucat dan tergurat kesedihan yang amat dalam, karena menyesal sudah menyakiti banyak hati. Apa yang harus saya lakukan supaya keluargamu memaafkan saya? Sebenarnya, saya tidak peduli kalau kalian membenci saya, mengutuk, atau bahkan ingin melenyapkan nyawa ini. Saya hanya ingin kamu tahu, kalau anak yang kamu suruh memanggil saya tante itu adalah anak kandung saya. Dia darah daging saya. Wanita itu terisak sambil memegang erat kursi. Saya juga tidak berharap Mas Ridwan kembali lagi dalam kehidupan saya. Tapi kalau bisa, saya ingin meminta tolong. Jaga anak saya dan jangan sia-siakan Mas Ridwan seperti saya dulu. Dia pria yang sangat baik. Ponsel Karina berdering ketika ia sedang bergeming mendengarkan perkataan wanita itu. Sang ibu menelepon, untuk memberitahu kalau Malik terus menangis dan tidak mau meminum susu. Karina pun pergi pulang tanpa pamit kepada Ridwan dan meninggalkan Fanny seorang diri yang masih terisak di lorong rumah sakit. Dada ibu tiri Bella itu terasa sesak dan sulit bernapas karena kecewa merasa dipermainkan oleh sang suami dan mantan istrinya. Saat sampai di rumah, Karina langsung memeluk ibunya yang sedang menggendong Malik sambil menangis sesegukan. Sudahlah sayang, Bella pasti akan baik-baik saja. Bu Mila mencoba menenangkan anaknya. Karina duduk, lalu menceritakan bahwa ia menangis bukan hanya karena Bella yang sedang kritis, tetapi karena mengetahui fakta tentang masa lalu suaminya. Sang ibu pun terkejut mendengar perkataan anaknya. Seperti apapun masa lalu Ridwan, dia tetap pria yang baik. Soal Fanny, Mama juga pernah ada di posisi seperti dia. Merasa sedih, karena tidak bisa memenuhi keinginan kamu dan Kevin. Makanya dulu Mama kerja, tapi alhamdulillah tidak sampai meninggal Papa. Kami kerja bersama membangun restoran kecil dan lama-kelamaan, usaha kami berkembang sampai detik ini berkat kerja keras kita. Soal masalah ini, Mama yakin kamu bisa bertindak dengan bijak. Ya udah,
lebih baik kamu istirahat dulu sana. Tenangkan hati dan pikiranmu. Karina mengangguk sambil menghapus air mata, lalu menggendong anak laki-lakinya untuk ditidurkan di kamar. Wanita itu sama sekali tidak bisa memejamkan mata. Ia tahu kalau Ridwan itu sangat baik. Namun, Karina takut kalau terus bersamanya, sang kakak akan tidak suka kepada pria itu, sedangkan ia tidak mungkin meninggalkan Ridwan karena sudah terlanjur mencintainya dan sudah berjanji juga kepada Bella. Pagi-pagi sekali, Karina bersiap untuk pergi ke rumah sakit melihat kondisi sang anak. Saat membuka pintu kamar, ia terkejut mendapati Kevin ada di hadapannya. "Bang Kevin." Pria berhidung mancung itu langsung memeluk adiknya. Setelah mendengar Bella kecelakaan, abang langsung berangkat ke sini. Mama juga sudah menceritakan semua tentang Ridwan dan Fanny. Karina perlahan melepaskan pelukan sang kakak. "Iya bang, aku." "Sudah," potong Kevin. "Kamu jangan pikirkan perasaan abang. Kamu fokus saja sama keluargamu. Abang tidak apa-apa. Abang sudah menerima semuanya sebagai takdir yang harus abang jalani." Ridwan pria baik dan bertanggung jawab. Di zaman sekarang, sangat sulit menemukan pria seperti dia. Kamu harus mempertahankan rumah tangga kamu, apalagi kamu sudah punya anak. Karina kembali memeluk kakaknya sambil menangis. Kevin pun kemudian menyuruh sang adik ke rumah sakit dengan membawa makanan untuk Fanny dan Ridwan, karena ia tahu mereka pasti belum makan. Jika berkenan mohon dukungannya Wanita dengan itu like, mengangguk, share, dan lalu subscribe. bergegas pergi. Terima kasih. Ridwan duduk termenung di samping sang anak dengan wajah pucat karena tidak tidur semalaman, sedangkan Fanny dan Wati berdiri menatap Bella yang terbaring lemah tak berdaya. Karina perlahan membuka pintu, lalu masuk. "Jangan khawatir, kita harus yakin kalau dia pasti akan segera melewati masa kritisnya. Oh iya, aku membawa makanan untuk kalian. Ayo, kita sarapan dulu." Mereka langsung menoleh ke arah Karina yang sekarang terlihat lebih santai dan tegar. Tidak seperti tadi malam yang syok berat. Ridwan menghela napas panjang, lalu mengusap wajahnya. "Malik baik-baik aja, kan? Dia agak rewel tidak mau minum susu sejak tadi malam. Mungkin dia tahu, kalau kakaknya sedang mengalami musibah," balas Karina sembari memberikan kotak nasi kepada Fanny dan Wati. Kemudian, ia menghampiri sang suami. "Ayo, makan dulu. Saya tidak lapar." Ridwan menunduk lemas. Karina lalu menyuapi suaminya dengan paksa. Sang suami pun akhirnya membuka mulut dan menelan makanan yang disuapi oleh wanita itu. Fanny yang mulai ingin memasukkan nasi ke mulut langsung berhenti, karena melihat pemandangan tersebut. Wati kemudian memasukkan nasi ke mulut sang teman dengan paksa sambil tersenyum, untuk menguatkan hati temannya. Detik, menit, jam, dan hari berganti, tetapi Bella belum juga sadar. Sudah hampir seminggu gadis itu terbaring lemah, dengan alat medis menempel di beberapa bagian tubuhnya. Amel dan temannya melarikan diri dengan berpindah-pindah kota dari kota satu ke kota lain, karena takut ditangkap polisi. Susanti dan ketiga teman Karina yang lain seperti biasa datang menjenguk ke rumah sakit. "Cin, gimana keadaan DC?" "Belum sadar juga ya." Karina membuang napas berat, lalu berdiri. Terima kasih. "Belum. Tolong jaga Bella sebentar ya. Gue mau salat zuhur dulu. Laki gue juga ada di masjid." "Ya udah, cus pergi. Doakan Bella supaya cepat sadar dan doakan Eike juga supaya cepat dapat jodoh ya Nek." Susanti menangis terisak. Temannya yang lain pun langsung memutar bola mata malas, saat mendengarkan ucapan makhluk itu. Setelah Karina keluar, Susanti duduk di samping Bella sambil terus terisak. "Say, kenapa you jadi begindang? Padahal, baru aja you akan pergi Fashion Week untuk yang pertama kalinya ke Beijing. You juga janji sama Eike, kalau you akan membawa oleh-oleh cogan dari Beijing buat Eike, tapi you malah terkena musibah seperti Indang." Makhluk itu terus menangis, lalu membuang ingus di tisu dengan keras. Mata Susanti seketika membesar saat melihat jari-jari tangan Bella bergerak perlahan. "Cin, coba lihat. Tangan DC bergerak. Alhamdulillah ya, sesuatu." DC pasti sadar setelah mendengar suara merdu Eike. "Bukan, tapi karena mendengar lu buang ingus terlalu keras." Jika Ketus berkenan ketiga mohon teman dukungannya Susanti like, dengan share, kompak. dan subscribe. Bersambung. Terima kasih.